Kalau promo di bulan ini kita ada bunga 0%. Nah, 0%-nya berapa lama nih? 0%, kalau 1 tahun biasa. Nah, udah biasa kan kalau Iya. 1 tahun. Tapi kita punya 0% sampai 3 tahun. Bukan 2 tahun lagi, 3 tahun. 3 tahun. Gokil. Ya. Nah, kalau tipe yang superior ini Mas, dia tuh udah power backdoor. Udah power backdoor. Iya, jadi nggak perlu lagi ngangkat-ngangkat manual. Jadi ini yang mobil populer itu yang sekelas ini Betul. belum power backdoor. Nah. Airbagnya aja berapa? Ini airbagnya 6 loh. Iya. Aduh. Nah. Ya kalau ini 6. Kalau Ona berapa Pak? Nah itu. Kita kedengeran nggak ya? ABS doang. Lebih enak ya pastinya. Kalau ini ABS, EBD, Vehicle Stability Control, ADAS, anti nabrak, anti melipir, adaptive cruise control, lane keeping assist, semuanya komplit. Iya. Dan ini udah ada panoramik ya. Nih lihat. Sampai belakang loh dia panoramiknya, nggak cuma sampai sini nih. Halo teman-teman tim channel, kita main lagi ke tempatnya Kinan nih Ya, di betul. BYD South Quarter. Ya, TB Simatupang. TB Simatupang. Kita sapa dulu orangnya. Apa kabar Kak? Halo Mas Imam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat terus? Sehat ya. Sehat alhamdulillah, teman-teman juga sehat, bahagia. Amin. Nonton video kita kali ini, barangkali yang pengen beli mobil listrik. Cocok banget ya? Cocok banget untuk video kita kali ini karena ya BYD gitu loh. Iya. Penjualan EV terbaik nomor 1 nih, bener nggak? Di dunia. Di dunia. Betul. Di Indonesia juga. Udah lewat. Udah lewat. Nah, itu dia. Kalau teman-teman nyari EV, nyari yang paling siap. Betul. Ya Kak. Safety pastinya Safety-nya juga, after sales-nya, purna jualnya dan lain sebagainya. Ya udah. Nggak usah nyari yang lain, BYD sih udah paling benar. BYD udah jadi jawabannya karena range harganya dari mulai berapa nih harga mobil BYD mungkin bagi teman-teman kita yang pengen tahu. Kalau range-nya kan kita harga 195 ya, tuh di bawah 200 juta loh. Di bawah 200. Iya, luar biasa, sampai nggak ada yang nyampe 1 M juga sih, 950 juta rupiah. Dan itu mobil yang speknya mirip dengan mobil yang 2M lebih. Itu dia. Di bawah 1M. Denza ya nggak? Denza D9. Oh, tapi bisa beli Denza di sini? Bisa dong. Apa yang nggak bisa? Kalau mau pesen Denza di Kinan juga bisa. Oke, karena masih satu grup dengan BYD. Betul, ya Kak ya. Satu grup. Nah, nanti teman-teman yang penasaran atau pengen tanya-tanya nih sebelum kita lanjut untuk videonya, ke kontak mana yang bisa dihubungin? Oke Mas Imam, kalau teman-teman mau kontak Kinanti, boleh hubungi nomor WhatsApp di 0812 1241 2576. Oke, atau teman-teman bisa langsung datang ke sini ke BYD South Quarter di TB Simatupang ya, dekat samping tol atau sebutnya keluar tol langsung ada lihat dealer BYD yang gede. Itu dealer South Quarter ya, TB Simatupang. Di sini teman-teman. Benefitnya apa kalau beli sama Kak Kinan di sini? Nah, bicara benefit, pastinya kalau teman-teman ambil beli BYD di Kinan di sini ya, di BYD TB Simatupang, kita kasih fasilitas free charge seumur hidup. Free charge seumur hidup. Jadi, luar biasa. Nggak semua dealer kan bisa free ya. Nah, kalau di Kinanti, pasti Kinanti akan kasih free charger di dealer ya. Di dealer ya, teman-teman yang rumahnya deket sini, manfaatkan ini. Itu dia. Udah, datang ke sini, colok situ kan, free. Oke, itu pertama. Yang pertama. Yang kedua, unitnya pasti ready. Unitnya ready. Betul. Kecuali Atowan ya. Atowan kan memang masih inden. Di mana-mana juga memang inden ya teman-teman. Belum ada yang ready. Tapi semakin cepat dipesan, semakin cepat dapat. Betul sekali. Untuk khusus Atowan. Kalau yang lain, beli kita sekarang. Kapan dikirim? Sekarang, besok juga mau dikirim bisa. Bisa. Gitu. Kalau belinya cash ya. Tapi usahain juga lunas dulu. Gitu. Kalau beli kredit ya berarti teman-teman ngikutin dulu proses. Pelunasan DP dulu. Ya kan? Pelunasan DP, baru nanti besok atau lusanya baru dikirim. Seperti itu. Betul sekali. Terus apa lagi? Oke, dan benefit lainnya sih
teman-teman pastinya sudah dapat portable charger yang portable charger free ya. Free. Nanti dan juga sudah dapat V2L. V2L. Jadi dia kayak kabel genset ya. Mobil itu bisa jadi sumber listrik pastinya. Betul. Nanti teman-teman ketika listrik rumahnya mati lampu, pakai mobil aja. Mobil BYD udah bisa jadi sumber listrik. Iya bener. Iya bener loh. Gitu. Karena kapasitas sumbernya itu lumayan besar teman-teman. 3.300 kalau nggak salah ya? Iya, untuk portable itu 2.200 sama V2L juga. 2.200 tuh bisa nyalain kulkas, AC2, komputer, apa aja kayaknya apa aja ya. Nah seperti itu. Jadi untuk ngecamp yang perjalanannya jauh, mau camp pakai mobil EV, wah ini sih jadi solusi banget. Jadi solusi pastinya. Ya. Dan juga dan free juga kaca film. Kaca film. Jadi kalau teman-teman, wah udah dipasangin belum Mbak? Kita sudah pasangin kaca filmnya samping kanan kiri depan belakang sudah. Oke, pada saat pengiriman, jadi teman-teman juga sudah dapat paket lengkap. Iya, jadi udah nggak pakai perlu nambah kaca film atau apa, nggak usah. Iya, betul sekali. Kalau promonya untuk bulan ini apa yang menarik Kak? Nah, pertanyaan yang menarik Mas Imam. Siap. Kalau promo di bulan ini, kita ada bunga 0%. Nah, 0%-nya berapa lama nih? Kalau 1 tahun biasa? Nah, udah biasa kan? Kalau iya. Tapi kita punya 0% sampai 3 tahun. Bukan 2 tahun lagi, 3 tahun. 3 tahun. Gokil Ya. Selain itu, Mas Imam, kalau teman-teman juga, Mbak, saya bisa nggak sih mau cash gitu ya? Bisa dong. Cash juga bisa. Dan kita juga ada program bayar 50-50. Jadi bertahap. Dan nggak ada angsuran. Jadi kayak pembayaran tanpa angsuran gitu. Cash tempo lah ya. Nah, cash tempo. Bayar setengah sekarang, setengah lagi tahun depan. Tahun depannya. Dipakai aja mobilnya ya enggak? Seperti banget. itu. Nah, terus yang berikutnya kita juga bisa proses selama 6 tahun. Kalau 6 tahun teman-teman bisa. mau kredit. Gitu. Tapi jangan lama-lama lah ya, 5 tahun aja. Iya, betul. Karena rate bunga terbaik itu mentok di 5 tahun ya Kak ya. Betul. Jadi teman-teman nanti bisa dibicarakan atau nanti akan kita bahas setiap unit karena beda-beda. Betul. Dan setiap sepanjang tenor itu kan kalau semakin lama tenornya provisi juga akan semakin besar pastinya. Betul. Kan pengaliannya juga gede. Betul. Nah, makanya nanti disesuaikan lagi lah dengan budget teman-teman juga ya. Ini juga pentingnya nyari sales yang bukan hanya tahu harga, tapi tahu solusi. Iya, bisa kasih solusi. Jadi teman-teman tuh dapat harga terbaik, pasti dong. Mobil terbaik, nggak kemahalan. Iya. Jangan kemahalan beli mobil. Jangan. Kan ada yang dimahal-mahalin sengaja ya kan. Bunganya digedein ya. Kalau sama Kinanti pasti trusted deh, nggak usah khawatir. Nah kemarin kan Kes ada free asuransi tuh. Nah betul sekali. Sekarang ada nggak? Kita juga ada free asuransi nih untuk unit tertentu pastinya. Kalau untuk si Lion 7 dan Seal kita sudah bisa kasih free asuransi all risk 2 tahun Mas Imam. Beli cash? Cash kredit juga bisa. Oh siap. Gitu. Menarik. Lumayan loh. Kan? Kalau beli asuransi sendiri di atas 5 juta. Betul. Kalau sekarang udah di atas 10 jutaan ya. Siap. All risk lagi 2 tahun. Mantap. Kita langsung bahas aja Kak untuk mobil. Apa nih yang lagi bagus di bulan Oktober ini untuk promo terbaiknya? Nah, kayaknya kan kita dari tadi di samping dua mobil yang warnanya hitam putih ini ya. Harga mirip namun beda. Mirip harganya nih? Harganya mirip-mirip, tapi ternyata beda. Dari segi unitnya berbeda, dari segi promonya juga beda. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kemana dulu nih? Bebas kita bahas atau 3 dulu kali ya? Atau 3, yuk. Kakinan sebelah mana? Oke, aku sebelah sana ya. BYD atau 3. Pas banget ada pitanya ya. Ada pitanya. Nah, teman-teman mungkin kalau buat kado orang terkasih bisa request begini. Kan? Nah, apalagi buat kadoin istri. Itu dia. Nah, Mbak saya mau pakai pita, request aja. Dibawain unitnya pakai pita. Gitu. Terus cocok dibeliin BYD, dibeliin mobil listrik. Jadi teman-teman tiap bulan nggak perlu ngeluarin duit bensin. Betul. Itu pas banget. Iya, sebenarnya mobil EV tuh untuk lembaga, untuk apapun mobil operasional itu cocok loh. Jadi nggak ada operasional yang disembunyikan. Karena kan dia ngecas, kelihatan banget nih. Kelihatan kan. Kalau bensin kan bisa. Pemakaiannya. Kalau bensin kan kita juga bisa. Bisa aja. Bisa gitu ya. Kalau EV kelihatan kerekam. Dan kalaupun mau ditambah-tambahin tuh nggak bakalan mungkin beda jauh. Betul. Karena murah banget. Betul. Kak,
Bener nah, ya? Kalau tadi dari segi pengecasan lah ya, memang ekonomis banget sih. Sangat ekonomis. Kalau mau di-compare mobil EV sama hybrid kan suka ada teman-teman, Mbak, hybrid bedanya apa nih sama yang EV? Wah, jelas beda. Jelas beda. Kalau hybrid itu kan lebih boros. Lebih boros juga daripada EV. Betul. Karena dia lebih banyak penggunaan bensinnya juga. Masih ada bensinnya. Betul. Kalau hybrid mungkin sama mesin bensin ya lebih irit. Tapi kalau sama EV masih jauh. Contoh aja ya teman-teman. Ini kan kapasitas KWH-nya berapa? KWH-nya kalau yang ini kisaran 40 KWH ke atas lah. 40-an lah ya. Kita anggap seperti itu. Segitu, punya jarak tempuh sekitar 400-an lah ya. Iya, 410 km. 410 km. Kalau teman-teman 40 per KWH-nya 2000 aja. Iya. Kalau ngecas di rumah itu 1700 lah. Ya kalau dikali 40 nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe, mungkin 60.000 kali ya. Iya. Betul. Nggak nyampe 70.000 bahkan. Dengan jarak tempuh 400 kilo. Kalau mobil bensin seirit-iritnya LCGC yang 1000 cc, nggak mungkin dibawa cepet. Benar, nggak akan ada ya. Nggak ada. Betul. Jadi itu udah kelihatan banget. Benar. Pajaknya murah. Pajaknya murah, betul. Kenapa pajaknya murah? Ya memang mobil EV itu agak sedikit berbeda ya. Betul. Bahkan 1 tahun pertama itu hanya kita bayar nggak nyampe 500.000, hanya 443.000. 440-an. Nanti di tahun berikutnya udah 100 ribuan, Mas Imam. 100.000 tuh bukan bayar pajak loh, bukan PKB. PKB-nya 0. Nah, tapi cuma admin apalah gitu betul. Ya. SLKJJ lah gitu. Iya, segitu. Itu dia. Jadi, aduh. Apa nggak enak sih pakai EV ya? Iya. Lebih jadi, ekonomis. Manfaatkan insentif pemerintah sebelum insentif itu kita nikmatin lah. Nah, sebelum insentifnya hilang ya nggak? Iya, betul sekali. Oke, Kak Kinan. Iya, Mas Ini mobil sekarang udah sangat reasonable ya harganya ya. Iya, betul. Value for money lah ya kalau nanti bilang ya. Ini mah di atas reasonable ini mah. Betul. Value for money, betul. For money. Lebih tepatnya. Jadi gini Mas Imam, pada awalnya BYD Atto 3 ini kan launching harganya nggak segini. Iya. Harganya itu 470 kan. Oke. Nah, sekarang kita udah keluarin yang new modelnya. Bukan nurunin harga kan? Bukan. Jadi tapi kita model baru. Betul, model yang terbarunya. Jadi dari segi fitur. Itu lebih disesuaikan. Makanya kenapa harganya ada selisih 80 jutaan tuh. Nah, gitu. Iya, jadi untuk sekarang ini kebetulan tipe yang harga 390 Betul. ya. Tapi secara look, secara dimensi, secara kapasitas baterai, ada yang beda nggak? Nggak ada. Dia secara kapasitas baterai sama. Sama. Looks-nya juga nggak ada yang berbeda. Sama. Palingan di peleknya aja ya, model peleknya. Oh iya, model pelek. Itu agak sedikit, tapi tetap sama-sama pakai alloy. Nah, suspensinya sama-sama independen. Suspensinya sama, dan dia hanya disesuaikan di fitur-fitur dalamnya aja kali ya. Kayak fitur ADAS mungkin ya dikurangin. Betul, dikurangin. Kamera. Terus juga kamera 360 tetap ada. Masih ada. Karena nggak mungkin dong. Itu kan salah satu fitur yang dicari-cari masyarakat Indonesia. Itu bener banget teman-teman ya. Jadi saya berasa kemarin nyobain mobil yang punya kamera 360. Jadi itu sangat mengurangi blind spot. Khususnya buat teman-teman yang punya anak kecil. Nah, pas banget. Betul. Ada anak di depan, ada anak di samping, itu kelihatan. Iya, betul banget. Siap. Silakan. Mau ngeliat mobil ini? Oke. Oh enggak. Enggak, itu dia. Enggak apa-apa, aman. Karena memang rame ya di sini. Rame banget. Kalau udah sore biasanya tuh udah rame tuh yang walk-in. Siap. Jadi awal nanya-nanya doang, tapi ujung-ujungnya suka. Transaksi. Makanya kalau teman-teman masih ragu nih, coba test drive, coba duduk di kursi mobil-mobil BYD, rasakan sensasinya, kualitas yang dia punya. Dan kita juga lengkap banget Mas Imam kalau teman-teman mau coba test drive. Karena kita salah satu dealer terlengkap unit test drive-nya. Siap. Itu ya. Nah, kalau unit yang di atas dia? Ya, di atasnya Atto 3 yang advance, kita juga ada tipe yang superior. Ya, cuman memang kan harganya di 520 ya. 520 tapi dia komplit kan? Komplit, mulai dari ADAS sudah lengkap semua. Terus sunroof, panoramic glass sunroof juga. Kalau ini kan belum ya? Nah, kalau ini nggak ada. Bahkan panoramik juga belum ada.
Gitu. Ventilated seat kalau yang di superior. Cuman yang superior itu kita belum ready teman-teman. Kita intend sampai Desember. Tapi oke lah harga segitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh beli mobil listrik tuh menurut saya malah investasi loh Kak. Iya, kata orang mah harga jualnya ntar. Betul. Tapi jujur lah, setelah teman-teman pakai bandingkan dengan yang biasa teman-teman pakai mobil bensin, itu berasa. Kerasa. Hemat tuh bisa sampai 40 juta setahun loh. Benar. Karena kan gini, keuntungan pemakai mobil listrik itu banyak di depan dirasain. Iya. Karena teman-teman gini, jangan berpikiran mobil listrik itu mau dijual lagi ya. Karena keuntungannya udah banyak banget di depan. Betul, anggap aja buat subsidi harga jual yang belum kelihatan. Benar. Kalau menurut saya bukannya harga jualnya jatuh ya enggak tapi juga. Belum kelihatan. Belum kelihatan, benar. Kalau dibilang harga jualnya turun jauh, mobil bensin juga pun turun. Mobil mana sih yang dijual nggak turun ya? Iya, apalagi baru dipakai setahun 2 tahun. Iya. Betul. Iya, berasa loh. Nah, makanya Mas Imam, kenapa BYD juga sampai saat ini belum ada diskon? Kemarin kita ngejaga resale value itu tadi. Kemarin saya ke mobil bekas, mohon maaf kita sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Foxy tahun 2023. Harga barunya tuh 600-an. 600-an lebih. 300-an. Lah, gimana nggak jatuh itu? Gara-gara siapa tuh? Ya maksudnya emang begitu. Emang begitu ya? turunnya. Jadi kalau dipakainya baru setahun 2 tahun, ya mobil lain juga menurut saya sih sama. Semuanya make sense gitu ya. Mobil Eropa juga sama loh. Iya, apalagi ini mobil listrik. Keuntungannya udah banyak didapat di awal. Harganya murah. Juga, iya. Jadi kalau dijual juga ya udah gitu. Iya, betul. Harganya itu dia Mas. Masuk akal. Ini teman-teman yang harus kita kasih pemahaman mungkin ya. Ini cuci otak. Enggak. Kayaknya kita kan ya ada edukasi betul. Edukasi. Ada sesuatu yang menguntungkan, kenapa nggak diambil? Betul, gitu. Itu dia. Itu ya teman-teman. Jadi silakan. Nah ini teman-teman yang mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar Mas. Boleh. Kita jawab satu persatu. Nanti Kak Kinan boleh coba nanti balas-balasin komentarnya ya. Iya. Kalau video ini udah tayang ya. Ditanyain aja. Siap. Gitu. Kalau untuk promo terbaiknya atau DP atau apa, mulai berapa? Pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Yang ditunggu. Yang ditunggu ya. Kalau untuk BYD Atto 3 yang tipe advance ini Mas, menuju akhir tahun ini ya, kita kan lagi ini tiga bulan terakhir menuju 2026 nih. Betul banget. BYD lagi kasih promo yang luar biasa. Untuk BYD Atto 3 ini, teman-teman bisa DP minim di 10% aja. Biasanya nggak 10%? Biasanya enggak. Biasanya tuh 20%. Gitu. Tapi di bulan-bulan ini kita ada DP minimum 10%. 10%? Iya. Ini udah masuk promo akhir tahun berarti teman-teman ya. 10%-nya? 10%-nya ya kisaran mungkin 50 jutaan ya. Kalau nggak nyampe. Dari harga OTR nggak nyampe. Nah itu dia. 40-an ya? 40 sampai 50 juta lah ya? Benar. Karena kan untuk Atto 3 M6 harganya nggak beda-beda jauh. Nggak begitu jauh. Begitu. Nah ini untuk promo akhir tahun bisa 10%. Betul. Nah yang berikutnya lagi nih Mas. Tadi kan DP minim 10%. Yoi. Terus di akhir bulan ini ya, 3 bulan menuju 2026 ini, kita kasih promo free wall charger. Dan teman-teman yang mau di cashback bisa, jadi bisa diduitin. Janganlah. Nggak usah ya. Iya, dipasangin aja. Dipasang aja, kan biasanya Mbak sudah punya mobil listrik. Oh iya benar. Saya udah punya chargerannya. Oh iya benar. Nggak perlu lah pakai chargerannya, mau diduitin aja bisa. Karena ini support di semua mobil listrik. Kalau teman-teman punya wall charging ya, karena dia CCS2 kan. CCS2 type 2. Dan fast chargingnya bisa. Fast charging. Ultra fast charging semuanya bisa. Cuma 30 menit teman-teman. 30 menit. Dari 20 ke 80%. Iya. Anggap aja teman-teman ngantri pom bensin berapa? Sekarang kan pom bensin cuma 1. Betul ya, sekarang juga cuma 1 pom bensin. Nggak jelas ya. Iya, nggak ada yang itunya kan. Cuma yang merah doang. Itu dia. Jadi ngantri itu otomatis. Makanya solusinya ya mobil listrik. Ya nggak sih? Iya, ngecas di rumah aja colok malam. Colok udah besok pagi mau kerja tinggal bawa. Proses ngecas ya udah enak kalau mobil listrik. Ngecas di rumah udah punya chargeran, nggak perlu ngantri-ngantri lagi. Betul. Oh, dan sekarang SPKLU kita udah banyak banget. Bahkan di kafe-kafe ya. Kalau masih main ke kafe itu ada loh chargeran dari Voltron. Terus kalau ke mall itu udah lengkap semua. Jadi nggak perlu khawatir sih. Dari PLN juga udah pasti banyak. Iya benar. Betul. Gitu. Tapi kita yakin
beli mobil listrik itu jarang ngecas di SPKLU. Iya, kebanyakan betul. di rumah. Kebanyakan di rumah. Karena jarak tempuhnya jauh. Teman-teman jalan nggak mungkin langsung ngecas dong, kecuali perjalanan sangat jauh kan. Betul. Nah, kalau dalam kota paling seminggu 2 kali ngecas di rumah. Benar. Buktiin deh, coba. Saya bukannya tim mobil listrik enggak ya, tapi karena benefit yang terlalu banyak tuh, saya nggak menutup mata buat, oh ini layak loh buat dibeli semua orang. Bahkan sebenarnya mobil listrik itu bukan hanya buat orang kaya loh Kak. Iya, betul. Justru orang yang mobilitasnya tinggi, yang pengen irit, mau lebih hemat kan? Mau lebih hemat. Coba deh. Apalagi kayak semenjak sudah launching Atau1 ya. Iya. Itu luar biasa loh. Iya. Atau1 launching, pembelian BYD tuh senaik-naiknya. Jadi ya teman-teman bolehlah mampir-mampir ke dealer atau tanya-tanya ke Kinan juga boleh. Siap. Atau1 juga udah ada test drive-nya. Iya, betul. Kemarin kita nyobain test drive Atau1. Mas Imam kan juga pengguna mobil EV dong. Betul. Makanya tadi kita utarakan kan. Nah, itu EV yang paling entry level, apalagi yang selevel BYD. Betul. Harganya mirip, tapi lebih sadis. Nah. Ada lagi? Nah. Ya. Kalau mobil listrik kayak bensin nggak? Contoh, saat mobil bensin kan geber-geber konsumsi BBM-nya boros. Betul. Kalau listrik gimana Kak? Ini pertanyaan yang bagus banget nih. Saya juga pengen tahu nih. Itu tadi pertanyaannya gimana? Mobil listrik kayak mobil bensin nggak? Kalau bensin kan kalau dibejek-bejek gitu kan boros. Oke. Kalau listrik gimana? Oke. Dari Kak siapa nih yang nanya? Cangli. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi kalau di mobil listrik dia agak sedikit berbeda nih. Kalau di mobil bensin kan itu kalau kita bejek-bejek, injek rem, injek gas, yang nggak teratur lah, bawanya ugal-ugalan. Itu bensin juga cepet habis dong. Nah, tapi kalau di mobil listrik itu kita kan berpengaruhnya di driving mode. Gitu. Jadi kita punya driving mode itu ada sport, eco, sama normal nih Mas. Siap. Jadi gini teman-teman, pada saat teman-teman sering sekali memindahkan dari mode normal ke mode sport, itu tuh baterai langsung berkurang 1%. Gitu. Meskipun bawahnya nggak ugal-ugalan nih. Jadi dia hanya dipindahkan nih dari mode normal ke mode sport. Gitu. Itu langsung berkurang tuh, cetrek 1%. Jadi dia walaupun cara bawanya sama, tapi kalau sport itu agak lebih boros gitu ya. Betul. Jadi itu dia yang selalu Kinanti edukasi ke konsumen ya. Di awal bulan pada saat pembelian mobil usahakan jangan terlalu sering lah digunakan si mode sportnya. Itu kita untuk menjaga sebenarnya ke performa baterai sih Mas Imam. Gitu. Jadi bagaimana caranya teman-teman nggak perlu terlalu sering lah menggunakan mode bejek-bejeknya ya. Gitu. Kalau kita kan di mobil EV ini ya tergantung juga kapasitas berat bobot si kendaraan juga berpengaruh sebenarnya. Tapi mobil listrik tuh di gitu. Iya, instan makanya. Instan banget. Mode berkendara normalnya pun itu instan. Itu instan banget. Jadi kalau teman-teman biasa mobil listrik mobil biasa mungkin bejek harus dalam. Betul. EV mah mus gitu. Makanya itu dia. Makanya teman-teman harus nggak perlu terlalu sering lah menggunakan mode sport ya. Itu langsung berkurang 1%. Mode normalnya juga enak banget tuh. Enak kok. Betul. Enak banget. Jadi nggak begitu pengaruh untuk keborosan ya. Betul. Kalau di mode yang sama, kecuali pindah mode itu baru itu berpengaruh. Iya. Oke, kita next Kak. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pengen lihat interiornya dikit kali ya. Iya, boleh nanti kita spill ya. Interiornya nih dikit yo, dalamnya. Nah, dan semua unit BYD ini ya Mas Imam udah punya teknologi yang namanya NFC card. Apa tuh? NFC card itu jadi Mas cuma tempel kartu, mobil udah langsung hidup. Jadi ada NFC-nya ya, setiap unit ya? Setiap unit, semua unit. Ini di kelas yang atau harga 300 jutaan udah elektrik sih tuh. Udah elektrik. Kanan kiri nih? Sudah kanan kiri elektrik seat. Elektrik seat. Dan ini sudah tilt teleskopik juga ya. Gitu dengan harga yang sangat ekonomis, fitur-fiturnya sih
udah sangat-sangat cukup lah ya. Airbagnya udah banyak juga, 6 ya? Ya, airbagnya sudah ada 6, sudah sangat banyak lah. Jadi untuk safety luar biasa. Betul. Terus udah bisa diputar juga nih. Betul. Ini ya? Ini untuk rotate, betul. Dan kita juga udah ada kamera 360 ya, yang tadi Kinan sempat spill. Nah, nih teman-teman, kamera 360-nya. Jadi di entry levelnya itu bukan entry levelan. Benar. Tapi masih ya udah betul, cukup banget buat fitur-fitur safety dan lain sebagainya. Dan memang kalau untuk yang Eto Trinio model ini ya Mas, untuk desain interiornya dia lebih all black. Kalau yang zaman 470 juta itu kan dia masih ada seringnya pun warna merah gitu. Dan tempat duduknya belum all black seperti inilah. Jadi udah lebih apa ya, cocok lah ya, disesuaikan lah. Ini nyala terus loh dari tadi. Karena dia sebuah mobil listrik aman. Aman, betul. Oke, jadi itu ya. Ya. Kalau belakangnya nih Pak, coba intip dikit. Silakan Mas Imam masuk aja. Masuk aja, biar tahu untuk duduk, biar bisa kelihatan juga nih. Nah, kalau Mas Imam mau lebih nyantai, izin boleh nanti bantu turunin armrest ya. Oh siap. Ya, nggak usah pindah Mas. Oh iya. Nih ada armrestnya ya. Armrestnya udah bisa taruh tumbler, udah bisa taruh tempat minum dan lain-lain. Jadi lebih santai bisa. Nih Pak, udah all auto loh untuk kancanya. Tuh, dari sini Pak. Kelihatan tuh armrestnya ya teman-teman ya. Tuh, terus ini mobil safety banget. Safety pastinya. Dulu harga 300-an se-safety apa sih mobil di Indonesia? Lah kita ngomongin fakta. Kalau ada yang bagus, ya manfaatkan gitu. Iya, betul. Karena berkendara tuh bukan cuma nginjek gas sampai tujuan. Betul. Tapi prosesnya harus selamat. Betul Mas, itu dia. Canggih nomor 2, selamat. Betul, safety. Nomor 1. Tapi ini plus canggih. Kalau BYD sih nggak perlu dipertanyakan ya. Dari segi baterai aja deh. Baterai aja kita bisa dibilang salah satu mobil listrik yang baterainya paling aman ya. Aman. Karena kita udah pakai blade baterai. Oh. Gitu. Pas banget ada yang kemarin tuh ada sebuah pernyataan ya Pak ya. Mobil listrik tuh agak susah masuk pelabuhan. Karena kenapa masuk nyebrang kapal ya. Ada beberapa kapal yang nggak mau karena takutnya meledak katanya. Meledak. Baterainya. Berarti ini pegawai kapalnya harus di training. Di training dulu kali ya, biar tahu BYD itu pakai blade baterai. Jadi memang ini sedikit edukasi juga ya teman-teman. Ya kalau masalah resiko, menurut saya semua mobil beresiko. Betul, apalagi ada resikonya. Bensin yang bahannya cair, itu cepat mudah meledak dong. Ya kan? Kayak truk gitu kan. Kadang kan, mohon maaf ya, kadang tuh tangkinya udah keropos kan. Betul. Yang harus diperhatikan kan justru yang mobil gituan. Betul. Kalau baterai kan semua orang juga pegang HP. Ada baterainya. Juga, iya betul. Kalau mau meledak-meledakan. Iya. Iya kan? Iya betul. Kalau jadi mobil, mungkin kalau teman-teman yang sering mungkin kayak konsumen gitu, Mbak ini baterainya gimana sih? Kalau kena air gitu, aman nggak ya? Nah. Jadi gini, baterai BYD itu sudah pakai blade baterai. Kalau teman-teman research itu blade baterai itu dari LFP ya, udah bukan NCM. Mas. Jadi sudah lebih teruji keamanannya. Dan uji tusuk, betul. Uji jarum. Dan kita sudah lolos tadi uji tusuk gitu. Uji bakar. Tusuk, uji bakar, sudah lolos IP67 bahkan IP68. 68. Kalau 67 tuh masih anti air. Kesulitan air aja deh. Kalau IP68 baterai kita itu sudah direndam kedalaman 1 meter selama 30 menit itu enggak kenapa-napa. Betul. Gitu. Kalau untuk tahan banjir, mobil listrik lebih tahan dibandingkan mobil bensin. Betul. Itu kita nggak bisa pungkiri ya. Betul. Karena di bensin kan ada batas tertentu. Knalpot aja kan kalau masukkan air udah repot. Kalau ini kan nggak ada. Ya memang semua mobil nggak ada ya yang didesain untuk menerjang banjir tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kalau dipertanyakan nih gimana soal keamanan baterainya, sudah sangat-sangat aman. Iya. Kalau dibandingin sama mobil biasa, mobil ICE, ya ini menang mobil listrik. Itulah. Ini Mas Imam sebagai ceritanya konsumen ya yang memberi pernyataan. Betul, sebagai diri saya sendiri ya. Iya. Karena kan ada pengguna EV, terus di beberapa negara kan ada yang mobil bisa berenang tuh dari BYD juga tuh ya. Iya, betul. Itu tapi itu belum masuk di Cina ya. Belum masuk di Indonesia. Ya? Masih ada di Cina. Iya, bisa berenang loh. Berenang dia. Luar biasa. Oke, kita lanjut Kak. Oke, lanjut. Ya. Harganya berapa Kak?
Nah, itu yang tanya namanya siapa tuh, Mas? Dari Esra Harianza. Oke, untuk harga Eto3 kita OTR Jakarta Jabodetabek ya, itu di 390 juta aja. 390. Betul, dan udah dapat free charger ya. Iya. Free charger dan bisa di cashback. Cashback 8,5 juta. Lumayan banget. Lumayan banget. Jadi bisa buat diskon itu ya? Iya, betul dong. Kalau teman-teman nggak ada diskon, ada cashback. Ada cashback. Jadi Gitu. seperti itu. Oke, langsung kontak Pak di nomor di komen Ya, di yang bawah lagi ini ya. nonton live stream, ada di komen tuh nomornya. Boleh Silakan buat di screenshot tanya-tanya. tanya-tanya. Iya. Kita lanjut Kak. Oke, Mobil lanjut ke berikutnya, samping ya. hanya panjang ini. Ke Berapa menit Pak? M6. Oke siap. Oke. Biar kayak review ya. Boleh. Ya, Kalau 15 100%, kalau di SPKI berapa lama Kak? kalau dari 12%, 15% sampai 100. Oke, kalau jadi gini teman-teman, nih sebelum Kinanti jawab dulu, mau Kinan edukasi dulu ya. Oke. Jadi baterai itu minimal harus ada 20% maksimal. Oke. Mungkin kalau di BYD ya, nggak tahu kalau di EV yang lain ya. Kayaknya Amannya mirip tuh mirip-mirip Iya, lah ya mirip-mirip. pasti. Amannya memang di 20%. Kalaupun bisa ya, jangan sampai 20%, ditunggu 20% baru ngecas. 30%, 50% cas aja. Tapi emang faktanya pasti gitu Kak. Faktanya Pasti gitu. ketika teman-teman beli mobil dan punya mobil listrik, nggak bakalan sampai Itu dia. nol kok. Kadang di rumah nyampe rumah colok, nyampe Betul, rumah colok kan gitu. itu. Jadi seperti itu. Ya, kalau Oke. ditanya berapa lama nih, misalnya ngecas misalnya dari minim banget baterai itu 20 ya. 20%. 20% ngecas di SPKLU yang di atas 22 kWh gitu Iya, ya. yang udah fast charging Iya, ya. fast charging itu kira-kira ya 1 jam. 1 jam 1 ya. jam estimasi pengecasan. Oke. Ditinggal aja ngopi, Nah. jalan-jalan, tunggu bentar udah bawa lagi. Full. Full. Kalau sampai 80%-nya Kalau sampai 80% ya mungkin nggak 30 sampai. menit. Iya, nggak sampai 1 jam. Udah. karena yang lama tuh 80 ke 100-nya ya. Betul, itu Jadi dia. seperti itu untuk menjaga suhu baterai dan arus yang Ya, nggak begitu besar untuk Makanya masuk. tergantung nih, apalagi kalau ultra fast charging tuh udah ada. Aduh. Loh. Udah ada. 10 Dia di menit. atasnya fast charging bahkan. Ultra fast charging. Makanya tergantung daya listrik yang dipakai itu berapa. Ini, Semakin besar ya semakin cepat. ini sih cocok nih untuk teman-teman yang sering keluar kota. Nah, cocok, betul. jadi Makanya begitu. ambilnya yang di atas, bagus-bagusnya 400 kiloan ya. Iya. Itu udah enak sekali Di- ngecas. Di atas 400 lah ya. Iya. Siap. Nah, yang tadi Si putih-putih ini. tadi hitam ini putih. Ini putih. Tapi bukan hanya beda warna ya. Iya. Tapi ini Tapi beda mobil. Model. Ini Ini M6. mobil, betul. M6 kalau orang M6. bilang ya. Iya, kalau M6 ntar merek sebelah ya. Tinggal berubah huruf aja ya. Oke. Ini cocok banget buat keluarga atau Iya. Indonesia banget lah ya. Betul. Mobil Karena keluarga. dia punya kapasitas kursi 7 orang atau 7 penumpang. 7 penumpang. Jadi teman-teman ini bisa jadi solusi lah ya. Pasti. Beli umpamanya mau tuker tambah kan bisa juga Oh kayak bisa dong, trade in gitu trade ya. in. Bisa. Kalau untuk trade ini umpamanya, ini harganya berapa nih? Kalau ini kan tipe standarnya 383 juta ya. Wih, di bawah 400 ya. Terus tipe superior ada yang 7 seater 423 juta. Tipe captain seatnya itu 433 juta. Oke loh. 400 kecil nih, Pak. Ini kan dimensinya sama kayak mobil yang populer itu tuh. Ya, aku paham. Paham ya? Harganya mirip loh. Iya dong. Lebih murah malah. Lebih murah kali ya. Untuk fitur jauh. Jauh. Dia udah punya ADAS. ADAS, kamera 360, Kamera 360. ventilated seat, Panoramik. panoramik, apalagi tuh? Irit udah jelas. Irit yang udah tadi pasti. kita jelaskan di depan. Apalagi ya? Nyaman. 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 Bagasinya nanti kita cek ya. Luas Kita sambil banget. ngobrolnya enaknya di dalam nih kalau ini ya. Iya, bisa Siap. kali. Boleh Mas, masuk. Mas Imam di sebelah sini ya. Oke. Nanti aku di sebelah sana. Oke, siap. Oh, ini kebetulan yang tipe biasa ya. Mana? Ini yang tipe superior 7 seat, yang tipe tengah. Itu nggak ada Oh, panoramiknya. nggak ada. Berarti tipe standar. Tipe standarnya aja Betul. begini. Tapi nggak apa-apa sih, oke sih. Tapi Mm-mm. tipe yang tingginya
lagi? Ada warna hitam di sebelah sana. Nanti kita kita kesana boleh aja kali ya? Boleh. Tapi buat bandingin dulu. Ya, tipe standar dulu Tipe nih. standar kayak gini nih teman-teman ya. Iya. Airbagnya tetap ada 6. Betul. Ada cruise control. Ada tire pressure monitoring system. Terus juga kita udah ada namanya kamera 360. Kamera 360. Oh, tipe standarnya kamera 360 udah dong. Bisa dilipat, bisa dilipat, diputer. Dan udah ada Apple CarPlay sama Android Auto juga. Udah wireless charging juga. Betul. Ini tipe standar loh. Modenya ada berapa? Normal Mode atau sport? berkendara ada 3. Eco, normal, sama sport. Gitu. Range-nya berapa kayak ini Kak? Gimana? Range-nya, jarak tempuhnya? Range-nya ini di 410, sama dia. Kayak Eto 3 ya. Ini masih banyak nih, 333 km lagi. Sorry, kalau M6 itu 420. Beda 10 kilo lah sama Eto 3. Beda dikit ya? Beda dikit. Siap. Lebih enak lah dia. Ini yang tipe standar. Nah, ini Betul. ada tipe yang... Nah, tapi lagi ada orang ya? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Abis ini kali ya. Abis ini ya. Ngomongin promo dulu berarti. Iya, boleh. Kita ngomongin promo di mana nih? Di depan aja. Depan ya. Siap. Nanti akan kita lihat untuk interiornya. Oke. BYD M6. Nah, pasti teman-teman dari tadi nungguin tuh promonya. Betul. Kalau untuk M6 sendiri ya, dia hampir sama dengan BYD Atto 3 tadi. Ya. Jadi, kalau untuk tipe standar kita sudah kasih free wall charger. Wall dan charger bisa di free cashback. sama ya? Ya, Oke. 8,5 juta. Tapi Kak, kalau gini Kak, mohon maaf saya potong ya. Kalau belinya 2. Belinya 2. Ini sama ini sekalian dah. Nah, ya udah. Berarti wall chargernya 2. Wall chargernya 2, di cashback aja. Loh iya, satunya di cashback ya? Iya, jadi rasa diskon deh. Iya. Betul. Gitu. Iya, nggak nyampe 1 M loh 2 juga ini. Iya. Gokil. Nah, tipe superiornya tadi kan superior itu kan ada 2 ya, 423 sama 433. Oke. Itu sudah free maintenance 60.000 km atau 4 tahun, selama 4 tahun. Siap, free maintenance. Kalau free-nya udah habis, kalau murah. free-nya udah habis, ya ekonomis banget. Sangat. Kalau untuk BYD M6 ya. Nggak perlu ganti oli. Betul. Oli itu lumayan sekali ganti loh. Betul, jutaan ya. Iya ya, 800.000 lah. Enggak, betul. Itu mobil kecil ya? Paling murah. Kalau sekelas ini udah ya sejuta ke atas. Gitu. Itu. Oli nggak perlu ganti, busi. Betul. Nggak ada businya kan? Nggak ada. Tapi kita tetap pakai aki ya. Tetap aki ada. Paling nanti yang di servis itu kan kelistrikan. Terus vehicle, drive unit gitu yang dicek. Iya. Terus paling ganti minyak rem aja. Iya. Baterai health ya. Health-nya juga SOH baterainya ya. Iya, SOH baterainya, terus daya arus ke mobilnya. Selebihnya ya udah. Nah, itu kalau kisaran biaya maintenance-nya itu nggak sampai 500.000 kok, Mas. Sekali servis. Nah, sekali servis. Kecuali nih nanti pada saat ada spare part yang harus diganti, nah itu mungkin bisa langsung ditanyakan nih ke servicesnya. Selebihnya sih ekonomis. Ya mobil biasa juga kalau kampas rem dan lain sebagainya kan sama percis lah. Gitu. Oke, untuk DP 10%-nya berapa? DP 10%, ini kan OTR-nya di 383 ya. Berarti di 10%-nya 40 jutaan. 40 jutaan. Bisa. Nah, nanti kalau misalnya juga mau tenor panjang 6 tahun bisa, mau cash bertahap 50-50 juga bisa diproses. Bunga 0% juga bisa. Tergantung dari budget teman-teman sekalian. Atau mau request saja. Iya. Saya mau angsurannya 5 juta. 5 juta pas Kak, atau 5 jutaan. Berapa DP-nya? Ini murah sih kayaknya. Iya. Tergantung ya. Makanya kan di kredit itu DP gede, angsurannya minim. DP-nya minim, angsurannya besar. Gitu. Tapi kalau DP minim, datanya harus bagus. Iya. Kalau angsuran minim, data apapun oke. Iya. Tinggal pilih. Silakan teman-teman. Pilihan ada di teman-teman semua. Oke. Intip yang itu? Oke, kita ke M6 yang warna hitam ya, superior. Orang yang lihatnya udah SPK kan? Nah, kita ke sana. Amin, semoga udah ya. Udah SPK ya? Udah. Oke. Ya, siap? Wih, bener Pak. Oh, mantap. Kita ini aja dulu kali ini. Kemana karena tuh? Yang mobil ini ya? Keluarga kita harus
lihat Iya. kapasitas bagasinya. Nah, kalau tipe yang superior ini Mas, dia tuh udah power back door. Udah power back door? Iya, jadi nggak perlu lagi ngangkat-ngangkat manual. Jadi ini yang mobil populer itu yang sekelas ini belum power back door. Nah, airbagnya aja berapa? Ini airbagnya 6 loh. Iya. Aduh. Nah. Ya kalau ini 6. Kalau udah berapa, Pak? Nah itu. Kita kedengeran nggak ya? Iya, doang. Lebih enak ya pastinya. Kalau ini ABS, EBD, Vehicle Stability Control, ADAS, anti nabrak, anti melipir, adaptive cruise control, lane keeping assist, semuanya komplit. Komplit dong. Nanti kalau saya yang jelasin jadi sales saya. Jangan. Oke. Nah, tadi kan udah sempat di-spill akan dapat apa aja. Ini nanti dapat portable, V2L-nya di dalam sini ya. Oh, jadi satu paket ya? Betul. Nah, dan ini kalau dilipat rata lantai juga bisa loh, Mas. Nah, rata lantai gitu ya. Nah, ini kan nanti aku majuin dulu. Nah, saya majuin. Ya. Saya majuin. Maju. Oke. Itu ya. Ya. Jadi rata lantai ya. Rata lantai, teman-teman, dia lebih luas ya kapasitas bagasinya. Iya. Gitu. Lebih enak lah. Kalau buat camper van, umpamanya bawa, biasanya kan ada bawa kasur gitu ya. Ini bisa nih. Bisa. Bawa barang banyak, mau liburan, ya udah. Iya. Terus nyalain AC nggak khawatir loh. Betul. Karena dia mobil listrik. Iya, betul Tetap sekali. irit, adem, ya nggak bikin kantong kering lah ya. Kadang kan kita kalau mobil terlalu lama nyala kan, itu masih mikir kan gitu ya. Betul, bensin nih. Aduh, cepet habis. Tapi kalau mobil listrik kan memang ada pengaruhnya, cuman nggak signifikan. Nggak signifikan. Kadang saya juga kan pakai EV ya kayak. Walaupun belum V2L ya, belum banget. Itulah. Tapi kalau buat mountain nih kan kadang baterai habis nih, udah ngecas ada di sana. Oh pernah dicoba itu? Iya kan nyalain mobil, dicas aja dicolok gitu. Untuk HP kan enak kan ya pastinya. Jadi nggak takut bensin habis atau ya mobil overheat atau kenapa-napa, aman. Betul. Oh, dan jangan khawatir kalau takut overheat, Mas, karena di BYD kita punya teknologi yang namanya heat pump system. Jadi heat pump system ini bekerja pada saat mobil mati ataupun hidup. Dia mengoptimalkan suhu baterai. Jadi misalnya nih Mas, jangan kaget kalau tiba-tiba mobilnya ada kayak bunyi-bunyi, itu namanya heat pumpnya lagi bekerja. Gitu. Jadi teknologi yang mengukur itu ya, suhu baterai. Nggak akan overheat atau underheat. Jadi teman-teman nanti akan tahu ya. Iya. Siap. Jadi ketika ada suhu kayak gitu, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Pakai AI ya. Zaman sekarang zaman AI gitu. Mobil aja udah pakai AI. Iya. Ke dalam yuk, Kak. Oke. Karena ini power back door. Power back door, ya. Jadi gini aja. Langsung aja diklik. Nah. 400 juta kecil. Udah enak. Udah nggak perlu diangkat-angkat. Iya, ditutup-tutup. Berat. Aja. Dan suspensinya ini udah suspensial. Suspensial ya. Ground clearance-nya juga tinggi loh, Mas. Independen ya? Iya. Ground clearance-nya tinggi. Tinggi. Oke, kita lihat. Boleh, Mas, duduk di tengah kali. Tengah aja ya? Tengah. Bisa, biar tahu nih, rasain. Sensasinya gimana? Dari situ aja kameranya, Pak. Nah. Oke, nih kita dari sini ya. Biar nyaman nih, armrestnya turunin dulu. Siap. Nah, boleh, Kak Kinan juga duduk. Aku di sini ya. Ini karena di depannya maju sekali nih. Kita majuin dulu ya. Ini yang duduk kayaknya ini nih. Tadi nyobain sliding ini. Tuh, nyaman banget ya. Kalau untuk sekelas mobil keluarga sini, gimana Mas Imam? Ih, pengen. Oke. Rasanya ingin memiliki gitu. Nah, itu dia. Dan ini udah ada panoramik ya. Nih, lihat. Sampai belakang loh dia panoramiknya, nggak cuma sampai sini nih. Nah, dan kita punya teknologi yang namanya voice command, Mas Imam. Coba ya. Hi BYD. You can tell me. Close the sunshade. Nah, asik. Jadi dia nutup, nggak usah dipencet-pencet lagi segala macam tuh. Asik lah ya. Tapi segini nih gede banget ini.
Iya. Buat makanya kan kalau ini dibuka, kabin itu jadi kerasa lebih lega, lebih luas dia. Terutama yang buat anak kecil ya. Iya. Kalau umpamanya manual ya gini aja. Iya, tombolnya di depan. Tak, Ya. nah, dia otomatis langsung kebuka. yang semua. sayang anak nih. Oh, dan ini udah ada ventilated seatnya ya teman-teman. Jadi kalau bawa, iya kalau bawa anak, jemput anak pulang sekolah, jemput istri dari pasar, punggungnya basah gitu kan, nyalain aja AC kursinya. Udah langsung ngedinginin banget. Gokil. Nyaman banget pastinya. Saya juga. pernah review ya mobil ini, tapi saya lupa ya. Oh gitu? Iya, ada ventilated seatnya ternyata. Ada. Terus setiap ininya ada nih. Ya, tuh AC-nya tuh AC-nya juga ada di tengah sini. ada di tengah sini, betul. di atas individual sampai Ya, belakang loh. ini ada di sebelah sini juga nih, di sebelah penumpang kiri Sampai sama belakang kanan. sini. Betul. Ya udah dingin. Pasti kalau ini nyala, semuanya udah dingin banget. Ya. Mobil listrik mah kita yakin AC-nya tuh lebih dingin lah. Iya, betul. Karena dia kan nggak pakai putaran mesin. Betul. Iya. Itu Kompresornya juga elektrik. Iya, betul. Betul itu, Mas. Bahkan Kak, Iya. kita pernah main ke bengkel AC ya. Iya. AC khusus ada tuh dia ngedesain AC buat mobil drag. Oh. Mobil drag kan kadang kan kalau dibejek kan jebol tuh. Betul. Nah, itu triknya adalah diganti dengan kompresor AC mobil listrik. Beres solusinya. Karena kuat. Kuat ya berarti. Oh gitu. Wah, luar biasa. Makanya itu ya, nggak akan rugi kalau beli BYD M6. Iya. BYD punya solusi untuk pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, di sini kali. Boleh. Apa Perkenalkan, ini pengawas kita, supervisor. Nih kalau salah ngomong langsung uppercut gitu. Lagi enjoy ini. Oke. Tadi ada yang nanya katanya Mas Imam. Oke. Banyak yang nanya. Boleh. Dari Pak Eka dulu. Oke. Skema 0%-nya gimana kayak gini? Oke. Oh, nah boleh nih kayak gini skema 0%. Dari Pak siapa? Eka Hardiansyah. Pak Oke, Eka Hardiansyah Pak nih Eka. Kak. Jadi gini Pak Eka, untuk simulasi hitungan 0%, itu mungkin teman-teman di sini banyak yang mikir benar-benar gak ada selisih gitu ya Mas Imam. Tapi karena kita masih tetap pakai pihak ketiga atau leasing, nantinya itu akan ada selisihnya. Karena ada biaya asuransi, biaya administrasi dari leasing, biaya fidusia, sama biaya provisi. Tapi tetap flat rate 0%, gitu aja sih. Berarti selisih pun nggak gede ya? Nggak gede. Karena gini, kalau provisi 0% itu semakin lama tenornya kayak 3 tahun gitu ya. Provisinya juga akan semakin besar. Makanya kalau 0% bagusnya sih memang di 1 tahun. Gitu. Jadi begitu, nggak bakalan selisih sampai 20-30 juta kan nggak kan? Betul. Jadi nanti kalau mau skema simulasi hitungan yang jelas bisa WhatsApp ke Kinanti aja. Siap. Jadi begitu. Apalagi Pak? Terus dari pindah nih kameramennya. Oke. Nggak biklit. Oke. Saya di sebelah. Di sebelah sini aja. Oke. Ya. daya listrik untuk ngecasnya paling rendahnya berapa? Paling rendahnya. Pertanyaan menarik. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, ya. udah serius banget nih buat beli nih. Smart people emang. Nah, kalau ditanya paling rendahnya berapa, ini kita bahas dari Etowan. Atau satu. Nah, Etowan itu kisarannya 50 km cuman keluarin biaya 13.000 aja. 13.000. Itu dari mana? Dari kapasitas KWH-nya kan dia 33 KWH ya. Unitnya gitu ya, kapasitas baterai. Terus 1 KWH-nya itu dia nggak sampai 1.700. Dia mungkin di kisaran 1.200. Karena kapasitas baterainya itu di 33 KWH. Nah, mungkin gitu. Kapasitas KWH, kapasitas watt di rumah kali Kak? Iya. Kapasitas watt di rumah. Kapasitas baterai unitnya maksudnya. Baterai unitnya. 33 KWH. Nah, kalau misalnya ngecas nih di rumah gitu ya. Ya udah mungkin cuma ngeluarin biaya 13.000 rupiah aja. 13.000. Itu paling rendahnya ya. Iya, kayak ya pokoknya lebih irit dari motor dah. 50 kilo tuh. Tapi kalau watt di rumahnya minimal
berapa? Oke. Setiap bisa dipukul rata nggak unit-unit di sini? Oke, kalau watt di rumah maksudnya untuk listrik daya di rumah tuh berapa kWh gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk listrik di rumah memang semua unit itu minimal 7.700 Mas. Oh. Gitu. Nggak bisa di bawah itu ya. 7.700 dan 7.700. baiknya memang dipisah dari listrik rumah biar nggak jepret juga. Itu Gitu. teman-teman. Oke, mungkin itu ya Pak ya. Oke. Siap Kak, mungkin itu teman-teman. Kalau sudah nggak ada yang tanya-tanya lagi, iya, kita cukupkan. Pokoknya ya terakhir nih kita ya boleh. ya. Untuk BYD kita punya warranty. Warranty. Betul. Warrantinya itu kalau baterai kita warranty selama 8 tahun atau 160.000 km. Semua unit ya? Iya. Semua jadi unit. mana yang tercapai duluan nanti. Nah, untuk drive unitnya kita juga warranty di 8 tahun sama atau 150 km. Mana yang tercapai duluan? 150.000. 150.000. Oke. Terus untuk vehicle kita warranty di 6 tahun. Atau 150.000 km. Jadi tenang aja, after sales BYD juga sudah sangat cukup oke ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya 6 tahun kayaknya orang kita mah 6 tahun tuh udah ganti mobil dah. Iya, betul. Itu dia nggak ada juga sih ya. Iya, jadi itu udah ya kalaupun setelah 6 tahun buat perawatan ke depannya tetap murah. Betul. Dan kalau ditanya nih, gimana dong setelah 8 tahun, Mbak? Nah, baterai BYD ini punya 3.000 cycle life. Jadi 3.000 cycle life itu dihitung dari jarak tempuh mobil teman-teman semua. Ya bisa menempuh 1 juta lebih kilometer. Betul. Bahkan lebih panjang dari warranty yang kita tawarkan. Betul, karena udah ada yang bukti ya. Iya. Yang E6 ya kalau nggak salah ya. E6 tuh udah yang dipakai Bluebird ya, udah hampir sejuta. Masih bisa berjalan dengan normal. Di atas 85% SOH-nya. Masih kuat. Masih top lah, top market top. Siap, tapi aman, insya Allah lah. Udah teruji untuk baterainya, jadi untuk pembeli umpamanya dijual lagi juga, ya aman aja. Aman Makanya aja. gitu sih. Ya paling tips yang perlu teman-teman perhatiin ya dari penggunaan mobil listrik itu baterainya sih. Baterainya itu nggak boleh selalu mau habis kayak 20%, 15 baru di charge Mas. Karena baterai itu jantung di mobil listrik. Betul. Jadi itu yang harus diperhatiin. Biar mobilnya juga tetap awet, performanya tetap terjaga gitu. Beda dia lah, treatmentnya beda sama mobil-mobil ICE. Tapi lebih gampang menurut lebih saya. Enak. Lebih murah. Jadi nggak banyak perintilan-perintilan yang ini. Gitu. Cuma nanti mungkin kedepannya teknologinya bakalan banyak. Ya saat ini kan yang bisa menangani hanya bengkel resmi. Betul, bengkel resmi BYD. Makanya carilah yang paling banyak dealer resminya ya teman-teman, ini juga penting. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan bengkel pinggir jalan bisa nanganin mobil listrik. Betul juga. Kita kan nggak pernah tahu ya kemajuan teknologi, kemajuan era. Mobil listrik kita gak kepikiran 5 tahun yang lalu, 6-10 tahun yang lalu gak kepikiran. Itu dia, betul. Sekarang benar. Saya pakai. Iya itu dia. Dan kita kan juga udah mau buka pabrik ya, dan lebih enak lah nantinya. Siap. Oke, sip. Kalau gitu rasanya udah cukup ya. Kayaknya panjang kali lebar kali tinggi ya untuk video kita kali ini. Udah semua kali ya. Silakan yang masih ragu test drive, kontak Kak Kinanti ada di bawah sini. Sosmednya jangan lupa di follow. Terus ikuti tim channel, like, share, dan subscribe. Bye bye, thank you, Mas Imam. Sama-sama. Ya.